Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap mematuhi protokol kesehatan karena di saat pandemi ini banyak sekali virus penyakit yang menyebar di mana-mana. Jadi stay safe untuk kalian semua. Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Harus semangat dong ya, karena kunci pembelajaran harus dimulai dengan rasa semangat. Karena kalau kalian tidak semangat, nanti pembelajarannya tidak akan kalian dapat pahami. Seperti itu, jadi tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelumnya kalian sudah absen di Google Classroom kan? Bisa terdengar suara saya? Bisa, Bu. Sudah absen semua kan? Sudah. Bu. Kalau sudah, Ibu cek kembali ya kehadiran kalian di sini. Vira Dwi Septiani hadir. Vira? Hadir, Bu. Mulisa Tulmila? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baik, Ibu lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya di sini untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Ibu ingin bertanya, kalian sudah mengecek kan kita akan membahas mengenai materi apa hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Kita akan mempelajari apa hari ini ya? Ayo, ada yang tahu? Kegiatan ekonomi. Ya, benar sekali. Pertemuan kita hari ini akan membahas materi mengenai kegiatan ekonomi. Ibu lanjut ya. Kegiatan ekonomi. Di sini ada yang tahu nggak dari kalian apa sih kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu nggak? Yang tahu sebutkan namanya ya, karena yang aktif di sini akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Oke, jadi kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Jadi, kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa, atau kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya, kegiatan ekonomi itu ada 3 anak-anak, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama produksi. Di sini ada yang tahu nggak apa sih produksi itu? Saya, Bu. Siapa ini namanya? Vira. Vira ya. Absen berapa Vira? Absen 34. Oke. Iya Vira, apa produksi itu? Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ya, pinter sekali. Jadi, produksi itu kegiatan di mana kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya membuat kerajinan, membuat tas, membuat roti, makanan, dan lain sebagainya. Jadi produksi itu merupakan setiap usaha untuk menciptakan atau menambah faedah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti itu ya. Adapun tujuan produksi, yang pertama yaitu menghasilkan barang atau jasa, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang ketiga meraih keuntungan, yang keempat membuka lapangan pekerjaan. Fungsi produksi yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keuntungan sebagai alat pemuas kebutuhan. Adapun macam-macam produksi. Macam-macam produksi itu ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu produksi barang, yang kedua produksi jasa. Jadi produksi barang. Apa sih yang dimaksud produksi barang? Produksi barang yaitu kegiatan menambah faedah dengan mengubah sifat dan bentuknya. Contohnya apa, Bu? Ada yang bisa mencontohkan nggak produksi barang itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Muhlisatul Mila. Jam berapa, Mbak Mila? 18. Oke. Apa contohnya, Mbak Mila? Produksi barang itu kayak produksi pabrik tahu gitu itu ya, Bu. Oh iya, ya kayak gitu. Jadi contohnya kayak membuat makanan, seperti itu kayak pabrik tahu juga bisa. Jadi seperti itu. Yang kedua ada produksi jasa. Produksi jasa yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Jadi ada yang bisa nggak mencontohkan? Tadi kan bisa mengubah sifat dan bentuknya. Kalau yang jasa ini tidak mengubah bentuknya. Ada yang bisa nggak mencontohkan? Apa contohnya? Tukang pijat, Bu. Ya, kayak pinter sekali. Jadi kayak itu ya, kayak sebuah pergelaran seni, angkutan barang, seperti itu. Itu kan produksi jasa. Selanjutnya, ini contohnya. Selanjutnya, distribusi. Di sini ada yang tahu nggak, apa sih distribusi itu? Apa, Bu? Barang-barang. Kenapa? Saya tahu, Bu. Barang. Ya, silakan. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, pinter sekali. Jadi distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya kegiatan perdagangan di pasar, toko, minimarket, dan sebagainya. Jadi distribusi yaitu kegiatan penyaluran atau menyampaikan hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Seperti itu ya. Tujuan distribusi Iya, yaitu Bu. menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, yang kedua meraih keuntungan, ketiga memperlancar proses produksi, yang keempat membantu konsumen mendapatkan barang. Adapun fungsi distribusi yaitu untuk menyalurkan barang dan jasa dari pihak produsen ke tangan konsumen. Juga mempermudah atau memperlancar segala arus bentuk penyaluran barang atau jasa kepada pihak konsumen. Macam-macam distribusi ada 3 anak-anak. Yang pertama ada distribusi langsung, yang kedua distribusi tidak langsung, dan yang ketiga distribusi semi langsung. Yang dimaksud distribusi langsung yaitu dilakukan oleh produsen kecil untuk mengurangi biaya distribusinya. Di sini produsen dapat menjual produknya secara langsung ke konsumen, yaitu melakukan sendiri penjualannya sampai dengan proses pengirimannya. Jadi seperti itu kalau didistribusi langsung. Jadi langsung kepada konsumen melakukan penjualannya seperti itu. Kalau distribusi tidak langsung yaitu di sini produsen hanya mengandalkan jasa distributor saja, yaitu grosir atau retail seperti itu. Jadi tidak dilakukan secara langsung, jadi tidak langsung. Yang ketiga distribusi semi langsung. Di sini adalah biasanya kelompok yang mengacu ke jalur
distributor khusus. Misalnya distribusi yang sifatnya barang mewah atau barang mahal seperti itu. Ini contohnya, contoh kegiatan distribusi. Konsumsi. Sekarang konsumsi. Ada yang tahu nggak konsumsi itu apa? Apa? Ada yang tahu nggak konsumsi itu apa? Ayo. Apa sih? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Mila. Konsumsi itu mengurangi jumlah barang atau jasa yang didistribusikan. Ya, pintar sekali. Jadi, konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian, komputer, dan lain-lain. Yang intinya barang bisa dihabiskan secara sekaligus maupun berangsur-angsur seperti itu. Tujuan konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua untuk mencapai kepuasan. Fungsi konsumsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Ini dia contoh gambarnya. Adapun faktor produksi, yaitu ada 4 anak-anak. Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kewirausahaan. Di mana sumber daya alam ini bentuk pengembalian balas jasanya yaitu dengan sewa, merupakan faktor produksi asli, sedangkan tenaga kerja bentuk pengembalian balas jasanya yaitu upah dengan sistem upah, yaitu merupakan faktor produksi asli juga. Yang ketiga modal. Modal yaitu bentuk pengembalian balas jasanya yaitu berupa bunga, dan ini faktor produksinya produksi turunan. Sedangkan kewirausahaan bentuk pengembalian jasanya yaitu dengan keuntungan dan merupakan faktor produksi turunan juga. Seperti itu. Jadi di sini saya ada video mengenai kegiatan ekonomi. Sebentar saya share screen dulu ya videonya. Bisa kalian lihat kan? Bisa, Bu. Coba kalian perhatiin.
Jadi seperti itu ya. Kegiatan ekonomi itu di sini ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai materi kegiatan ekonomi? Atau yang belum bisa kalian pahami silakan ditanyakan. Saya, Bu, bertanya. Iya, Mbak Vira silakan. Apa yang dimaksud dengan alur kegiatan distribusi langsung? Alurnya. Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab nggak dari pertanyaan Mbak Vira? Kalau nggak ada, Ibu jawab. Jadi alur dari distribusi langsung ya Mbak Vira ya. Jadi alurnya itu, contohnya dari pabrik itu ke agen, lalu ke konsumen. Pabrik yang mengelola, agen yang penyebar, dan konsumen yang memakai. Jadi begitu alurnya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sebelumnya, mungkin Ibu rasa sekian ya materinya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Mila. Dari penjelasan Ibu tadi, saya dapat menyimpulkan kalau kegiatan ekonomi adalah suatu usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya, yang mana ada 3 kegiatan. Yang pertama ada produksi, yaitu proses membuat barang jadi ataupun barang mentah agar bisa menjadi barang yang berguna, baik barang ataupun jasa. Yang kedua ada proses distribusi, yang mana itu proses penyaluran barang produksi atau barang yang sudah jadi untuk disalurkan ke pembeli. Nah, yang ketiga adalah konsumsi, yang mana kita sebagai pembeli mengurangi atau menghabiskan produksi yang sudah didistribusikan tadi. Gitu, Bu. Benar apa enggak, Bu? Iya, pinter sekali Mbak Mila ya. Jadi seperti itu tentang kesimpulan mengenai materi yang kita bahas. Benar sekali Mbak Mila, bagus jawabannya. Ibu rasa cukup sekian materi yang kita bahas hari ini. Minggu depan Ibu akan merefresh kembali mengenai materi pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Ibu sudah mengupload tugas mengenai kegiatan ekonomi ini di Google Classroom. Silakan nanti kalian kerjakan ya, jangan sampai telat ya untuk pengumpulannya karena di situ ada deadline pengumpulan. Bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.